Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putiara Josnia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Baja untuk Konstruksi Bangunan. Untuk pendahuluan, sejak abad ke-19, baja telah menjadi material utama dalam konstruksi karena kekuatannya ringan dan efisien serta digunakan oleh arsitek seperti Ludwig Mies van der Rohe dan Le Corbusier untuk menciptakan bangunan modern. Keunggulan teknis baja menjadikannya ideal untuk gedung tinggi dan infrastruktur besar. Namun, tantangan seperti korosi dan dampak lingkungan tetap ada. Dalam dekade terakhir, isu pembangunan berkelanjutan mendorong penggunaan baja yang lebih ramah lingkungan, efisien energi, dan dapat didaur ulang. Baja kini tidak hanya solusi struktural estetis, tetapi juga bagian penting dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk tujuannya, memiliki 4, yaitu menggambarkan secara rinci karakteristik struktur dan sifat mekanik baja yang umum digunakan dalam pembangunan. 2, menjelaskan proses pembuatan baja serta jenis baja yang sesuai untuk kebutuhan konstruksi. 3, menganalisis bagaimana performa baja dapat diaplikasikan pada berbagai jenis struktur bangunan. Yang keempat, memberikan wawasan mengenai pentingnya baja dalam mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lalu memiliki rumusan masalah, apa saja keunggulan dan tantangan penggunaan baja dalam dunia konstruksi saat ini, sejauh mana sifat struktur dan sifat baja berpengaruh terhadap kinerja bangunan, bagaimana proses produksi baja berdampak pada kualitas akhir materialnya, apa konstruksi baja dalam mendukung konsep bangunan yang berkelanjutan di era modern ini. Manfaatnya memberikan bahan bacaan yang memperkaya pemahaman mengenai baja sebagai material teknis sipil dan arsitektur, menjadi referensi dalam memilih material konstruksi yang kuat, efisien, dan mendukung konsep ramah lingkungan. 3, sebagai landasan awal untuk penelitian berlanjutan terkait pengembangan baja serta penerapan dalam bidang konstruksi masa depan. Lalu ada tinjauan struktur, saya bagi menjadi 4. Yang pertama ada struktur baja. Struktur baja ini digunakan pada kolom, balok, atap, jembatan, menara, dan fondasi. Keunggulannya kekuatan tinggi, sifat mekanik dapat diprediksi, mudah difabrikasi, pemasangan cepat, kelemahan, rentan korosi, kekuatan menurun pada suhu tinggi, butuh perlindungan api. Lalu ada bangunan industri. Umumnya 1 atau 2 lantai menggunakan baja untuk struktur utama. Sistem struktur tergantung kebutuhan ruang dan jenis atap. Bentang kecil rangka portal atau atap konvensional, bentang besar, struktur bentang lebar. Lalu ada struktur atap terdiri dari kerangka baja, pelat penutup, dan lapisan pelindung air. Elemen utama rangka atau usuk dan gording sebagai penopang pelat atap. Material penutup atap bervariasi: logam, beton, kayu, asbes, gipsum. Struktur rangka, struktur kaku 1 lantai, bentang kurang lebih dari 200 kaki. Kelebihan: pemasangan mudah, tampilan menarik, efisiensi material. Dinding bisa dari bata, asbes, seng, panel, logam. Lalu ada tinjauan properties. Yang pertama ada pengaruh suhu. Perlakuan panas atau hardening tempering mempengaruhi kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan baja. Lalu ada perlakuan dingin meningkatkan kekerasan tapi menurunkan daya tahan terhadap kerusakan. Lalu ada sifat mekanik baja. Baja terdiri dari besi dan karbon. Semakin tinggi karbon, semakin keras dan kuat tapi lebih getas. Sifat mekanik utama: kekuatan, kekakuan, elastisitas, plastisitas. Pengujian dengan uji tarik, modulus elastisitas, tegangan dulu. Lalu ada spesifikasi mekanik baja konvensional dengan memiliki nilai modulus elastisitas 2000 N per mm kuadrat, modulus geser 80.000 N per mm kuadrat, nisbah Poisson 0,3, berat jenis 7.400 kg per m kubik, tegangan lele 2.400 kg per cm kuadrat, kekuatan tarik maksimum 3.600 kg per cm kuadrat. Lalu ada kelebihan dan kekurangan baja konvensional, yaitu kelebihannya ramah lingkungan, tahan lama, variasi profil dan ukuran, kekuatan tarik dan kerasan tinggi. Kekurangan baja: biaya tinggi, berat besar, pemasangan butuh alat berat. Lalu ada proses pembuatan material baja, yaitu dengan proses konverter. Proses konverter ini cepat, efisien, volume besar. Dia memiliki 2 varian, yaitu Bessemer asam untuk fosfor rendah dan Thomas yaitu adalah biasa untuk fosfor tinggi. Kekurangannya kontrol komposisi kurang fleksibel, polusi gas tinggi. Lalu ada proses Siemens-Martin open heart furnace, yaitu lebih lambat, kualitas dan homogenitas lebih baik. Fleksibel dalam pencampuran bahan baku, 2 jenis pelapisan yaitu asam dan basa. Lalu ada proses dapur listrik. Ya ini adalah modern dan presisi tinggi, cocok untuk baja paduan. Lalu ada tahap akhir. Nah, tahap akhir ini meliputi percetakan dalam bentuk slab, billet, atau bloom. Dilanjutkan dengan rolling untuk membentuk produk akhir. Lalu ada performance dan aplikasi material baja. Nah,
Yang pertama ada pengaruh penambahan titanium, meningkatkan kekuatan luluh, tahan korosi, dan lebih tangguh pada suhu tinggi. Lalu ada baja serat dalam beton bertulang, menambah kekuatan tekan beton dan mencegah retak. Lalu ada analisis kinerja struktur gedung, dinding pengisi meningkatkan kekakuan dan ketahanan terhadap gempa. Lalu ada penggunaan perangkat lunak untuk pengelasan. Di sini membantu desain sambungan las yang presisi dan efisien. Lalu ada stainless steel sebagai material struktur, tahan korosi, estetis, cocok untuk desain arsitektural dan lingkungan agresif. Nah, kesimpulannya, eh, baja adalah material utama dalam konstruksi modern karena kombinasi sifat kuat, tahan lama, dan ramah lingkungan. Lalu perkembangan teknologi dan inovasi seperti penambahan titanium dan penggunaan software rekayasa mendukung efisiensi dan kualitas konstruksi baja. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.